Selamat pagi teman-teman. Minggu yang lalu kita sudah berkenalan dengan sosok Groom, orang yang luar biasa. Sekarang kita akan memulai mendalami pokok-pokok PAK. Hari ini ada dua topik. Yang pertama hakikat PAK, yang kedua tujuan. Nah, sekarang yang pertama, hakikat dasar pendidikan agama Katolik. Ada tiga hal yang kita dalami. Pertama, kisah Groom, mewujud nyatakan hakikat. Kemudian refleksinya, dari setelah pengalaman ada refleksi. Dan yang terakhir, penutup. Ini kisah Groom mewujudkan hakikat PAK. Yaitu ketika Groom mengadakan kunjungan ke sekolah Santo Yusuf di Karachi, Pakistan. Pengalaman yang amat menarik. Ini gambaran sekolahnya. Dan sekolah ini dikelola oleh para suster Santo Yusuf. Ketika berkunjung di Karachi, Groom amat terkesan dengan para suster dan staf yang Katolik, bagaimana menghayati kekatolikan mereka di tengah-tengah kolega dan para siswa yang mayoritas beragama Islam, Muslim. Di tengah-tengah komunitas yang Muslim, mereka tetap yakin sekolah mereka sungguh berciri Katolik. Yang Muslim juga melihat ciri-ciri kekatolikan hidup di tengah-tengah mereka. Memang luar biasa. Mengapa? Karena kekatolikan dinampakkan tidak secara lahiriah, misalnya di kelas-kelas dipasang salib, gambar-gambar santo santa, tetapi secara batiniah meresap di dalam hidup bersama. Sehingga seluruh warga komunitas sekolah dapat merasakan bahwa nilai-nilai Injili menggerakkan dan menjiwai mereka. Ini penting ya, saya ulangi lagi, kekatolikan dinampakkan tidak lebih-lebih secara lahiriah, melainkan meresap di dalam kehidupan bersama. Bagaimana sekolah Santo Yusuf menunjukkan makna kekatolikan dalam komunitas sekolah berikut. Sekolah menjunjung tinggi martabat dan menghormati kebebasan setiap pribadi, siswa-siswinya, para guru, dan juga para karyawan-karyawati sungguh-sungguh dihormati. Berikutnya, secara internal ke dalam, sekolah menekankan persaudaraan dan kerukunan. Dan secara eksternal, mengarah keluar, sekolah ini juga amat peduli pada hidup masyarakat di sekitarnya. Staf dan semua anggota komunitas yakin menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berarti mengambil bagian di dalam karya keselamatan Allah dan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sekarang refleksinya, menegaskan hakikat PAK. Saya sampaikan tentang arah dasar pendidikan Kristiani pada umumnya. Dari dokumen namanya, dokumen Konsili Vatikan II, berjudul Gravissimum Educationis. Pada dokumen itu ditegaskan bahwa arah dasar pendidikan untuk memperkembangkan pribadi manusia secara utuh
dan sekaligus memperjuangkan kebaikan bersama atau kesejahteraan umum. Kemudian ada Romo Yesuit dan sekaligus pendiri Romo Yesuitnya Romo Van Lith, pendiri Sanata Dharma, universitas kita, Romo Driarkara, menegaskan arah dasar pendidikan adalah mengembangkan humanisme Kristiani. Artinya manusia yang sungguh Kristiani. Dengan maksud supaya peserta didik menjadi pelaku perubahan sosial agar menjadi lebih baik. Kemudian saya ambil juga pendapat Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang menyatakan hampir sama arah dasar pendidikan memperjuangkan humanisme sosial. Saling melengkapi bukan? Tadi manusia yang sungguh Kristiani dan berikutnya manusia yang berjiwa sosial. Ini gambarnya Romo Van Lith, humanisme Katolik. Ini Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, humanisme sosial. Sekarang saya sampaikan pemikiran Groom pada buku ketiga. Yang tadi sudah kemarin saya perkenalkan, judul bukunya Spiritual Vision for Every Teacher and Parent, atau visi spiritual untuk setiap guru dan orang tua. Jadi PAK berhakikat sebagai pendidikan yang bervisi spiritual. Artinya PAK secara serius, konsisten berusaha membantu peserta didik memperkembangkan kedalaman hidup, memperkembangkan jati diri mereka atau inti hidup mereka. Dan ini cocok dengan ciri kita sebagai makhluk spiritual. Apa itu kedalaman hidup? Misalnya ya kita berkarakter, tidak mudah terbawa arus, kita punya pandangan hidup yang mendalam, tidak dangkal, juga berspiritualitas, bersemangat, berjiwa Kristiani, bisa membedakan dan memilih yang baik, yang berguna. Berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Sanata Dharma silakan Anda punya semboyan man or woman for others. Sekarang lanjutan PAK yang bervisi spiritual. Ya. Jadi PAK secara sadar memperkembangkan rasa kepekaan hati, imajinasi, dimensi sosial hidup peserta didik. PAK tak hanya bersifat kognitif, tapi sungguh memberi ilham kepada peserta didik. Bagaimana menghadapi kenyataan di zaman sekarang dan menjawab tantangan di masa depan. Sekaligus juga membantu peserta memaknai pergulatan hidupnya. Karena dalam PAK yang ditekankan bukan sekedar nilai, tetapi keutamaan atau kebijaksanaan. Dan PAK memperkembangkan iman sepanjang hayat. Sekarang para tokoh yang menginspirasi PAK yang bervisi spiritual saya rasa Anda tahu, yang tentu yang pertama Yesus Kristus sebagai guru kita yang pertama dan utama. Dan PAK memang dimaksud demi mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah. Tadi sudah saya sebut, antara lain keadilan, cinta kasih, kedamaian, dan kebebasan. Kemudian ada tokoh filsuf namanya Plato yang mengatakan ya pendidikan itu berarti mengarahkan hati, mengarahkan jiwa. Sedang murid Plato, Aristoteles, menyatakan
PAK itu sebagai pembinaan karakter. Sekarang tokoh abad ke-20, Whitehead menegaskan memang pendidikan harus bersifat religius. Saya sampaikan pelindung orang muda, namanya Johannes Bosco. Ini fotonya yang menegaskan juga bahwa pendidikan bervisi spiritual. Pendidikan agama dan budi pekerti memang berkaitan erat. Jadi PAK itu menjadi pendidikan hati. Menurut Santo Yohanes Bosco, dia mengatakan, ingatlah bahwa pendidikan adalah soal hati, tempat Allah bersemayam. Dan kita membutuhkan kunci untuk membuka hati tersebut. Nah, sekarang Romo Mangun itu PAK sebagai komunikasi iman. Imanlah menurut Romo Mangun, sudah almarhum, yang membuat manusia rindu pada Tuhan dan berbuat baik pada sesama. PAK bukan hanya pengajaran agama, tapi komunikasi pengalaman beriman. Ini sesuai dengan PAK yang bervisi spiritual. Romo Mangun membedakan antara beragama dengan beriman. Kalau beragama itu ya kalau Anda menaati hukum agama, mengikuti acara keberagamaan. Tetapi kalau sungguh beriman, ya Anda itu percaya pada Tuhan sekaligus berbuat baik pada sesama. Karena iman menunjuk hal-hal yang mendalam, yang mendasar dan sekaligus membuat kita rindu dan dekat pada Tuhan. Sebagai komunikasi iman, di dalam PAK segi iman dan pengalaman merupakan unsur utama. Karena itu, ya PAK menekankan sifatnya yang praktis bukan teoritis. Sebagai komunikasi iman, PAK menekankan unsur pengalaman, baik pengalaman murid maupun pengalaman guru, pengalaman yang direfleksikan dan dikomunikasikan atau di-sharingkan. Dan PAK menjadi jalan untuk memperkembangkan iman para siswa dan iman guru-gurunya. Dan tadi perkembangan iman berlangsung sepanjang hidup. Kembali Thomas Groom, saya sampaikan 3 proposal, 3 pemikiran. Yang pertama PAK itu bersifat ontologis, yang kedua transenden, yang terakhir politis. PAK itu merupakan kegiatan yang bersifat ontologis, artinya bahwa dalam PAK itu kita berhadapan dengan manusia, dengan peserta didik. Ya, jadi ontoon itu artinya manusia. Maka sebagai manusia bukan barang, harus kita perlakukan sebagai subjek. Dan pendidikan berusaha secara serentak dan seimbang memperkembangkan head itu berarti daya akal budi, heart itu berarti hati, hands itu berarti tindakan, home itu rasa nyaman. Oke, pendidikan juga berfungsi untuk membentuk, menempa, mengkomunikasikan informasi dan memperkembangkan. Sekarang kegiatan yang bersifat transenden nomor 2. Transenden artinya selalu memperkembangkan. Jadi pendidikan itu intinya harus membantu memperkembangkan menjadi lebih baik. Memperkembangkan berarti melampaui keadaan sekarang. Jadi perkembangan berlangsung sepanjang hidup, terus menerus. Dan perkembangan bukan semata
demi kepentingan siswa, tapi juga pendidik dan bahkan masyarakat. Kegiatan yang bersifat politis. Artinya apa? Jadi PAK itu tidak hanya bicara mengenai kepentingan pribadi. Ada kesatuan antara hidup pribadi dengan hidup bersama. Supaya peserta didik itu semakin peduli dan aktif terlibat di dalam persoalan hidup bersama. Syukur-syukur para peserta didik itu punya perhatian pada teman-teman yang menderita, teman-teman yang sulit, tapi juga punya perhatian pada lingkungan hidup, pada persaudaraan, kelompok kecil, lemah, miskin, dan tertindas. Maka sering di sekolah-sekolah diadakan kegiatan pergi, going, kemudian melihat-lihat keadaan, bahkan beberapa hari live in. Juga bisa kita mengundang warga untuk berdialog atau tokoh-tokoh untuk belajar dan berdialog. Mengenai keadaan peserta didik, saya rasa bisa dilewati saja. Itu yang penting, memang semua anak itu punya masa lalu yang sudah terjadi, sekarang yang sedang berlangsung, dan masa yang akan datang. Dan itu cocok dengan makna pendidikan dalam bahasa Latinnya educare, berarti kegiatan memimpin peserta didik keluar menuju masa depan yang lebih maju, lebih baik. Sekarang bagian terakhir, suasana PAK. Supaya suasana PAK kelas dijiwai oleh cinta kasih dan kebebasan Injili. Jadi suasana yang baik, yang kondusif, itu menjadi guru yang baik. Maka kalau suasananya baik, itu anak-anak sungguh terbantu. Bahkan suasana yang baik sering disebut dengan hidden curriculum, kurikulum yang tersembunyi. Suasana ada dua, fisik, bersih, berarti udara nyaman, udara segar. Dan psikososial berarti kalau semua siswa dan para guru dengan siswanya saling menghargai, saling menerima, dan merasa kerasan. Suasana yang dijiwai oleh cinta kasih dan kebebasan Injili diwujudkan melalui suasana kelas yang memperkembangkan ya kamu dan saya itu saling berhubungan, memperkembangkan perhatian, care, dan sekaligus bisa solider, prihatin dengan kesulitan teman. Suasana yang membuat setiap peserta didik merasa diterima, itu penting sekali. Juga di antara kita, diterima, diteguhkan, dan diberdayakan, digerakkan, dimampukan untuk semakin berkembang. Maka baik ya kita buat suasana yang menggembirakan. Terakhir, penutup. Jadi salah satu inti PAK tidak lain tidak bukan adalah hati seorang pendidik. Kalau pendidik itu tadi ya seperti groom, ramah, hangat, ya tentu suasana dan proses belajar mengajar PAK akan sangat kondusif. Anda tahu hati adalah lambang cinta kasih, kemurahan, kesabaran, pengampunan, seperti hati Yesus pada semua domba-dombanya. Hati membuat manusia bahagia dan berkembang. Jadi inti PAK hati seorang pendidik tapi juga hati kita bersama. Maka PAK perlu dipahami sebagai seni yang membutuhkan persiapan. Semua butuh persiapan tapi juga keheningan.
supaya bisa jernih memandang kenyataan dan terampil memaknai pergulatan hidup. Jangan lupa, Roh selalu berkarya untuk kita. Teman-teman, demikian presentasi hakikat PAK. Semoga Anda dapat mengambil makna untuk hidup dan studi Anda. Terima kasih.